Bismillah walibni waruhil kudus al ilahul wahid, demi nama Bapa, Putra dan Rohul Kudus ketiganya yang esa. Shalom sahabat yang dikasih oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita. Jadilah cerdas dalam berkeyakinan, karena dengan kecerdasan dan kerinduan untuk mengenal keyakinan masing-masing dan mencari bukti-bukti tentang keyakinan kita, agama kita, membuat kita semakin bertumbuh di dalam keyakinan masing-masing. Sahabat yang dikasih oleh Tuhan, kita akan membantah dan juga memberikan pemaparan-pemaparan yang ilmiah yang disajikan oleh para apologetik Kristen pada hari ini, yang kiranya dapat mengedukasi para polemikus, para muslim dan juga para mualaf yang setiap hari kerjaannya mengganggu gugat Alkitab dan menuduh palsu dan lain sebagainya. Mereka ini seperti kehilangan arah karena mereka selalu membahas tentang Alkitab, membahas tentang kekristenan. Jarang sekali mereka membahas tentang kitab mereka, keyakinan mereka, dan mereka lebih sibuk membahas Alkitab. Nah, kalau hal ini ditunjukkan, apakah masih seperti itu? Ya, kemungkinan karena mereka tidak berani mungkin membahas lebih tajam tentang keyakinan mereka. Oke teman-teman, mari kita lihat, jangan skip. Semoga kita semakin dicerdaskan dalam beragama. Ini dia videonya. Oke Pak, Mas Tayo ngangkat dulu deh. Menurut Anda dari topik ini, tanggapan Anda gimana? Singkat padat dulu Pak. Ya, saya sih kalau ngomong terus terang ya. Oh iya, harus ya. terus terang. Ya, ini memang karena agamanya itu begitu ruwetnya sampai orang aja nggak ngerti. Iya. Aja nggak ngerti dengan agamanya. Jadi berpikir liar. Ya, karena terlalu banyak ketidaklengkapan dan ketidaksinkronan. Makanya mereka butuh kitab-kitab pendamping. Hadis-hadis dibutuhkan. Nanti ada lagi kitab-kitab tafsir, kitab-kitab sirat, kitab-kitab tarikh. Begitu ruwetnya, dan setiap orang boleh ngomong dalam kitab itu. Akibatnya agama ini memang nggak jelas. Tujuannya menjadi beragama itu nggak jelas banget. Mereka ngaku-ngaku, oh iya, kita akan menyembah Allah SWT, Allah yang tauhid. Padahal di Qurannya nggak ada kata tauhid. Loh. Mau pakai surat An-Nas, itu ehad, bukan tauhid. Tauhid dan ehad itu tidak sama. Oh ya, jalankan rukun ini harus sunat. Mana ada kata sunat di Qurannya? Di hadisnya nggak ada. Yang ada di kitab ijma. Agamanya Abraham harus diikuti. Di Qurannya ada kata-kata itu. Tapi seperti apa agamanya Abraham, mereka nggak bisa ngomong. Betul. Jadi begitu ruwetnya mereka, sehingga orang-orang ini yang sudah lepas kendali bisa ngomong seenaknya. Jadi untuk menambal kebobrokan, mereka melemparkan pengalihan isu. Bagi mereka, sejarah itu adalah musuh terbesar. Ya. Musuh terbesarnya itu sejarah, Pak. Ya. Dan musuh kedua adalah kerohanian. Mereka nggak punya kerohanian. Ya. Pokoknya kamu cukup aja nungging-nungging 5 kali sehari berarti semua beres. Itu doang. Karena tidak ada suatu doa pribadi. Hanya mengulang-ulang kata-kata yang diajarkan manusia. Di Alkitab bunyinya, kalau hal seperti itu dikatakan seperti apa, Pak? Ada penjelasannya. Iya. Ya. Yang kedua, ini agama ahistoris, Pak. Agama tidak punya histori. Yang dicatatkan hanya nama raja-raja, persis kayak buku PPKN. Anggota DPRD Makassar berapa orang, gitu doang. Tapi nggak ada suatu ajakan buat penganut agama ini untuk menjadi orang yang betul-betul berguna buat orang lain. Nggak ada, Pak. Nggak ada. Bohong aja boleh kok, apalagi sama kafir, halal. Banyak ayatnya itu. Bohongi kafir itu halal, Pak. Ya. Apakah di Alkitab itu ada satu ayat yang menyuruh orang Kristen, ya, atau orang Katolik boleh berbohong kepada orang Buddha atau Hindu atau siapapun selain Kristen Katolik ini? Nggak ada. Ya. Nggak ada. Yang ada malah katakan ya di atas ya, katakan tidak di atas tidak. Berarti harus jujur. Ya. Jadi memang kitab Arab ini yang mereka akui dari Arab, walaupun sebenarnya aslinya bukan dari Arab, itu
antitesa dari Alkitab. Lawannya. Ada suatu pengajaran yang menjadi lawan kata, lawan kalimat, itu kita tahulah maksudnya apa. Jadi apapun yang diajarkan di kekristenan, ya mencakup secara general, ya kekristenan secara general, itu diabaikan, bahkan dipertentangkan dan bertentangan. Ya, tidak pernah dari zaman awal dulu manusia diperintahkan untuk membunuh yang tidak mau terima Adonai. Ada nggak gitu? Nggak ada. Nggak ada. Oh, bagi siapa yang tidak percaya YHWH maka bunuhlah dia, potonglah ke ujung jarinya. Nggak ada. Nggak ada. Dan ancamlah mereka, berilah mereka teror dalam hatinya karena mereka kafir. Ada nggak? Ada nggak? Bahwa YHWH akan memberikan teror pada orang-orang yang tidak mau ngikut YHWH. Ada nggak? Nggak ada. Jadi YHWH itu seperti matahari memberikan sinarnya buat orang yang percaya atau tidak. Sinar mataharinya sama. Itu tanda kebesaran, tanda kemahakuasaan. Lu mah kecil, nggak perlu gua kurangin deh, nggak perlu. Nah, ini di Indonesia orang-orang yang telah diwajibkan bodoh sejak orang itu sekarang merajalela, dan mereka bangga kalau ada orang menjadi bodoh. Itu namanya mualaf. Itu menjadi bodoh sebenarnya. Mereka bilangnya pinter. Oh, dapat ridho. Oh, dapat ini apa tuh, petunjuk. Pada orang ini adalah orang yang terbodoh. Kenapa? Mengikuti ajaran yang sama sekali bertentangan dengan kemanusiaan, membuat kemanusiaan mereka jatuh. Ya itulah mereka. Kita bisa lihat dari apa yang kita alami tiap hari. Gak usah jauh-jauh pakai teori. Orang ibadah dilarang. Itu contoh paling kecil aja. Orang mau bikin tempat ibadah dihambat-hambat. Alasannya peraturan-peraturan. Nah, yang bikin peraturan juga model mereka kok. Ya, oke. Gak usah nyalahin orang lain. Iya, iya. Begitu. Oke, Pak. Mohon tahan sejenak ya. Ini kurang ajar itu. Oke, ini bintang-bintang tadi kepental sudah masuk lagi. Saya sapa dulu. Shalom bintang-bintang. Bintang-bintang gemerlap. Shalom bintang-bintang. Shalom, Pak. Oke. Shalom. Sabar sedikit ya, Pak ya. Kita ke topik kita ya. Jadi gini, Zuma terkutuklah ia berdasarkan Galatia 1 ayat 8 dan 9. Jangankan Zulkifli itu ya Zuma juga ya. Dosen profesor pun auto sungsang. Bayangkan Yesus itu dituduh lahir akibat akibat Maria berzina. Itu penistaan sekali. Dosain nama. Jangan paksa orang Islam untuk menyamakan agama Islam dengan Kristen. Ya nggak bisa sama. Ajarannya beda loh. Nabimu itu bagaimana? Dan Yesusku bagaimana tentang melihat perempuan? Itu aja udah beda. Betul nggak, Pak? Melihat perempuan itu loh, mata Yesusku dan mata Nabimu itu beda. Loh, apakah penistaan? Oh tidak. Beda sekali. Yesusku berkata apa, saudara? Apabila orang ada hukum yang mengatakan jangan berzina. Tapi Yesusku berkata, engkau lihat perempuan, lalu engkau desire her. Engkau menginginkannya, angan-angan menginginkannya, baru berimajinasi saja itu sudah bersinah dalam hatinya. Tetapi nabimu jelas-jelas ya, apabila mata nabi melihat perempuan dan menginginkan desire her, ya, maka suaminya harus menceraikannya. Lo katanya ikut milah Ibrahim, katanya penyempurna, ya ada mentaati Taurat Jabur Injil, Taurat Jabur Injil. Salah satu hukum Taurat jangan mengingini istri orang. Nah lo, menantunya saja jadi istri, jadi nggak akan bisa sama kayak nama siapa juga. Ya, kemudian Zulkifli Abbas ini atau Zuma ini ya. Kenapa Nur kalian Alim. Nur Alim, Satpam. Menggunakan kata Musa. Musa itu hanya di Al-Qur'an. Loh, tunggu dulu. Al-Qur'anmu tuh lahir kapan gitu loh. Paham ya? Nah, kemudian ini karena ini audio backgroundnya terlalu keras, jadi saya bacakan saja ya. Ya. Nih, apakah Anda yakin bahwa dia ini adalah gini? Apakah Anda yakin Toha Masker ini pintar? Simak video ini baik-baik. Saya hilangkan suaranya karena backgroundnya terlalu keras, saudara ya. Ini cuma berkata apa si Zulkifli ini? Dari mana orang Indonesia mengenal dan mengambil kata Musa? Apesnya tidak menggunakan kata Moses. Oke.
Tapi Musa, sementara kata Musa itu hanya ada di Al-Quran. Terus kenapa kemudian kitab Anda, yaitu Alkitab tentu, latah ikut-ikutan menyebut kata Musa? Terus kenapa enggak Moses, ya, menggunakan kata Musa? Kenapa enggak Moses? Nih, aslinya kitabmu itu meniru kitab yang baru. Jadi Alkitab niru Al-Quran. Nah ini kebodohan. Oke, ya. Menurut yang muncul di abad 7, dia mengakui kan? Oke, lanjut pelan-pelan ya. Menandakan bahwa kitabmu tidak punya jati diri. Oke. Tidak punya harga. Aha, sekarang perhatikan, tak kasih suara. Nah, mari kita cek Google. Aduh, sebentar, terlalu keras juga itu. Inggris ya. Nah, kita ketik Musa dalam bahasa Inggris Moses. Oke. Nah, kemudian dalam bahasa apa ini? Yunani Moises. Ya, kemudian Moises. Kemudian nah, sungguh berlalu botil apologet ini aduh, nggak jelas. Oke ya, intinya begitu. Oke. Jadi sama dengan si siapa? Dondita ngomong sama Aristo. Lo ngomong kok sama Aristo? Bayangkan itu bicara tentang apa ya? Oh, kata Allah. Kata Allah dia rujukannya adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia mengatakan bahwa Allah itu nama Tuhannya Islam. Lah iyalah, itu Kamus Besar Bahasa Indonesia yang bikin orang Islam juga. Tetapi harusnya rujukannya kepada original teks dan lain sebagainya ya, perkembangannya. Jadi ini terlalu GR sekali. Saudara coba maka dari itu topik kita ya saudara, Zuma ini dan orang-orang Muslim para penafsir Alkitab dengan ngawur ini orang-orang terkutuk saudara. Bukan saya mengatakan. Coba perhatikan di sini. Ya, coba perhatikan di situ. Galatia 1 ayat 8 dan 9. Tetapi sekalipun kami atau malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Ayat 9, seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Nah di sini saudara, coba perhatikan, lucu ya, lucu sekali, kasihan saudara. Ini sudah valid sekali. Ini saya ulang-ulang. Bayangkan dia sendiri menyadari kan, dia lahir abad ke-7, nabinya, bahkan kitab sucinya dan lain-lain. Sementara kita ini saudara, ya, abad-abad sebelum lahir nabinya, sebelum lahir, di mana katanya, betul nggak Pak Sayur Nangka? Katanya nabinya itu di dalam kandungan itu 4 tahun katanya. Ya udahlah, itu bukan urusan kita. Ya itu katanya dinamakan Katem. Katem. Saya tahu kenapa dinamakan Katem, nama aslinya. Tidak tahu. Katem itu biasa digunakan orang Arab untuk menyebut anak haram. Oh, kenapa? Artinya susu basi, maksudnya ibunya itu susunya sampai basi karena suka dipegang-pegang. Itu. Oke, baik. Ya itulah. Gitu. Itu kalian punya ya. Jadi saudara perhatikan, sebelum nabimu lahir, Kristen Koptik Arab itu sudah masuk di Arab bersama bidat-bidat juga. Nah itu kata Saleh, Injil, Alkitab itu sudah digunakan, betul nggak Pak? Betul. Buka aja. Sudah dipakai ratusan tahun. Masya Allah, Alhamdulillah. Kemudian Salim, Assalamualaikum. Itu kata-kata umum dalam bahasa Arab, bukan Islam. Islam yang ngopi. Karena dia datang belakangan menggunakan bahasa yang telah ada. Betul. Itulah sebabnya juga kita di Indonesia. Ini adalah akibat Arabisasi dan Quranisasi dalam bahasa Indonesia. Iya. Jadi kata serapan kita terlalu banyak. Betul. Cuma masalahnya saudara-saudara yang Muslim, kalian jangan terjebak dengan framing bahwa oh ini milik kita, kalian tidak boleh pakai. Loh kalau diklaim-klaim begitu, kalian jangan pakai bahasa Inggris, itu milik Kristen. Betul nggak? Jangan pakai internet. Nggak usah pakai internet. Coba klik aja Quranmu, itu diterjemahkan dalam bahasa Inggris loh. Ada kata Lord. Mana ada Al-Quranmu itu yang asli pakai kata Lord? Kan kita balik begitu. Loh itu kan sayangnya Pak Heri, sayangnya Al-Quran dalam bahasa Inggris, Isa itu diterjemahkan sebagai Yesus. Nah itu, ayo bikin blunder. Kenapa? Karena yang menerjemahkan orang Islam. Itu dia. Itu yang membuat orang di Eropa itu menjadi juga seperti di Indonesia menganggap Isa itu sama dengan Yesus. Hmm. Kan tidak semua orang Kristen itu mempelajari dengan detail kitab sucinya.
Nah, Ya itu kan, jadi strategi mudah mereka. dikibulin. Makanya orang Kristen jangan mau cuman jadi membiarkan Alkitab berdebu. Dibaca Betul. betul-betul, Anda hafal luar kepala riwayat hidupnya Kristus, riwayat hidupnya Yesus, itu Anda harus hafal luar kepala. Karena di Indonesia kita tuh banyak sekali orang Kristen dari kecil disesatkan dengan lingkungan, Arabisasi dan Quranisasi. Itu bangsa Indonesia alami saat ini. Dan ini yang makanya dia bilang Allah itu buatan punyanya Muslim, Muslim yang duluan pakai, itu punyanya Muslim, ini punyanya Muslim. Dan orang Indonesia banyak yang merasa, oh iya benar, karena itu ada di Islam. Dia nggak ngerti sejarah. Iya. Dia nggak tahu kapan Islam datang di bumi ini. Nih Pak, ketemu Pak. Betul apa kata Abu Subi? Saudara, maka dari itu siapa ngutip siapa? Bentar ya. Aduh. Yesus itu namanya siapa? Kenapa kau ikut-ikutan pakai kata Yesus? Nih. That is Jesus, Oh, Son of Mary, the word of truth about which they doubt. nah itu masalahnya. Saya pernah Memang- dengar, saya baru saya cek sekarang, Pak. Halo Islam, halo Muslim. Kenapa kau katakan Yesus? Itu kan bahasa Yunani, Cuma. Betul nggak, Pak? Iya. Ayo. Berasal dari mana itu? Oh, itu Isa. Enggak, Yesus itu. Bukan Isa. Dan itu bahasa Yunani. Kenapa kau pakai? Zuma kau ini. Maka dari itu terkutuklah ia. Kenapa terkutuklah ia? Karena dia memberitakan Injil yang muter-muter itu. Terima kasih Pak Sayur Naka. Saya pernah dengar itu baru kali ini saya cek. Ini baru nggak? Karena selama ini saya langsung lagi ke bahasa Indonesia kan. Pak David itu harusnya ya. Ya malu Pak. Kenapa kau nggak pakai bahasa Yunani? Loh, kenapa kau Al-Qur'anmu ini juga kau ambil di sana pakai bahasa Yunani? Kenapa nggak pakai Arabnya? Ayo, apa maksudnya? Termasuk Menahem Ali. Kenapa pakai bahasa Allah? Pakai kata Allah ini apa maksudnya? Nah, sekarang yang bahasa Inggris ini apa maksudnya? Jawabanmu adalah jawabanku. Pak King David, menurut Anda gimana, Pak? Ya, saya tanggapi dulu tentang nama Musa tadi ya. Silakan. Jadi kalau dia bilang kenapa orang Kristen memakai nama Musa, saya pikir orang ini harus diperiksa otaknya. Karena dia Kosong, memang Pak. tidak tahu apa-apa tentang Musa. Musa ini kan jelas orang Ibrani, ya kan? Dia lahir di Mesir. Dia diberi nama oleh putri Raja Firaun. Jadi arti nama Musa itu artinya yang keluar dari air, menarik keluar dari air. Pak Itu nama King, Musa. Pak King. Ya. Di mereka semua nabi itu berbahasa Arab. Nah, ya, kan kita Salah. memberikan penjelasan kepada mereka hari ini. Iya, jangan salah. Mereka mengaku bahwa semua nabi berbahasa Arab. Nah, itu kan Bahasa cocokmologi, Pak. Iya, tapi Nomor memang belum. itu ditulis, Pak. Ya, tapi kan Ya. keliru itu, Pak. Jadi kita mesti Iya, meluruskan di sini. Ya, sekarang yang nulis itu semua keliru, Pak. Gitu loh. Oke, Pak King, selesaikan dulu, Pak. Silakan. Ya. Jadi saya ulangi sekali lagi, kalau Nur Alim Anda mendengar siaran ini, ya, saya berkata kepada Anda bahwa Anda itu tidak tahu apa-apa tentang Musa. Karena Anda itu seorang satpam, bukan seorang teologi yang sekolah teologi ya gitu loh. Ya. Musa jelas itu adalah orang Ibrani, bukan orang Arab loh. Musa tidak pernah berbahasa Arab. Dia berbahasa Ibrani. Dia dipungut oleh Raja Firaun, ya, dan dididik di kerajaan Firaun. 40 tahun loh dia hidup di Mesir sebagai seorang pangeran. Jadi Anda nggak tahu apa-apa itu tentang Musa, ya. Kemudian kalau Anda berkata Musa itu jadi Moses karena bahasa Inggris, ya itu Anda keliru. Memang nama Musa ini aslinya memang orang Ibrani, dia bukan orang Arab, dan dia nggak pernah pergi ke Arab. Nah, sekarang kalau Al-Qur'an bahasa Inggris apa nggak pakai Moses juga dia? Nah, dia pasti pakai Moses, betul nggak? Ya. Nah, Coba cek. dan Musa ini akhirnya melarikan diri karena dia membunuh orang Mesir pada waktu itu kan, dan dia harus melarikan diri. Akhirnya nanti dia menikah dengan seorang wanita, siapa namanya itu ya, Zipora kalau nggak salah, nama Zipora. Dia 40 tahun itu hidup bersama dengan mertuanya. Kemudian Tuhan memanggil dia untuk memimpin bangsa Israel, mengeluarkan orang Israel dari perbudakan selama 400 tahun di Mesir. Jadi jelas Musa ini memang bukan orang Arab. Nah, kalau Musa yang ada di Al-Quran bisa berbahasa Arab, itu Musa dari mana? Dari dunia anta beranta di mana? Karena jelas Alkitab ini kan, Taurat ini kan jauh lebih dulu, ada ribuan tahun dari Al-Quran. Ya. Jadi Anda itu punya otak jangan seperti kayak Don Ditan.
Kalau Dontitan kan bilang Mika lebih lama hidupnya daripada Ruth. Nah, ini terbalik kan? Nubuatan maju ke depan, kamu surut ke belakang. Nah, sama dengan Nur Alim ini kan. Dia nggak tahu apa-apa tentang Musa. Ini sudah, jadi semua orang-orang Muslim yang mendengar siaran pada malam hari ini ya, kita memberikan Anda pencerahan karena ini yang benar. Anda mau cek juga di kitab orang Yahudi, sama, nggak ada bedanya. Anda boleh pergi ke Israel, datang saja ke sana tanya sama orang Yahudi, betul nggak Musa itu orang Israel, orang Ibrani? Dia berbahasa Ibrani, dia juga bisa bahasa Mesir. Ya itu kan mesti tahu dulu. Jangan taklid buta seperti Nur Alim ini kan taklid buta. Hanya mulut besar, mikrofon yang besar tanpa isi kepala. Ya dia itu sama si bangkai sama, ya, sama si Dongki Tan itu sama. Rata-rata mereka itu ya, termasuk Bimoli itu, bibir monyong 5 cm juga sama. Kenapa? Saya perhatikan Pak Heri. Kenapa demikian? Karena semua nama nabi-nabi yang ada di perjanjian lama kita kok bisa nyebrang ke sana dan diganti-ganti namanya, ditambah AS, ATM ya, Pak. Kemudian dia katakan itu dia berbahasa Arab. Sejak kapan Abraham itu berbahasa Arab? Sejak kapan Musa berbahasa Arab? Sejak kapan Elia berbahasa Arab atau Yunus berbahasa Arab? Tidak pernah. Lalu kenapa tiba-tiba abad ke-7 Masehi bisa berubah semua itu nama-nama? Bisa berubah semua itu kisah, termasuk Yesus Kristus. Diubah setelah 700 tahun kemudian, diubah namanya menjadi Isa AS. Nah ini kan semua ini kan sudah keliru. 600 tahun kemudian loh setelah Yesus naik ke surga, ada seorang ngaku-ngaku menulis, oh bukan Yesus namanya Isa. Dia tidak lahir di Bethlehem, dia lahirnya di bawah pohon kurma. Wow, membanggakan sekali ya. Nah, karena demikian Pak Heri, karena begitu banyak nama nabi-nabi itu masuk ke kitab mereka, saya nggak tahu siapa yang nyadur ini. Siapa yang menyadur nama nabi-nabi ini ada di seberang sana. Lalu mereka harus pontang-panting, jungkir balik, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, harus menyatakan bahwa Musa ini adalah Islam. Musa ini adalah Muslim. Padahal Musa sama sekali tidak pernah berkunjung ke Arab. Karena zaman Musa hidup, Arab Saudi itu belum ada di peta. Belajar sejarah dong, jangan taklid buta. Arab Saudi itu baru ada kurang lebih di abad ke-8. Ya, Pak King David, maaf saya interupsi Pak. Kenapa kau tidak memakai kata Moses tapi Musa? Ini kenapa di Al-Quranmu juga ada kata Moses? Nah, jawabanmu Nur Alim, Zuma, jawabanmu adalah jawabanku. Betul nggak Pak? Betul. Nah jadi saudara-saudara hati-hati ya menghadapi kami ya, terutama saya nggak perlu debat Pak, kasih kaca. Nanti jadi kayak monyet-monyet yang di pinggir hutan itu Pak, lihat mukanya ngamuk-ngamuk Pak. Iya. Jadi Pak Heri, contohnya begini Pak Heri. Betul nggak Pak? Dia kan mengatakan Musa itu hanya ada di Al-Quran. Loh, salah. Kenapa kalian tidak menggunakan kata Moses? Nah, pertanyaan saya, loh, kenapa ini Al-Quran bahasa Inggrismu pakai kata Moses? Nah, jawabanmu adalah jawabanku. Silakan Pak King David. Nah, contohnya gini Pak. Pak Heri misalnya lahir di tahun 1405 sebelum Masehi. Namanya Pak Heri, orang Ibrani, berbahasa Ibrani. Nah, tiba-tiba di abad ke-7, berapa ribu tahun itu kemudian? Oh, tidak. Bukan Pak Heri namanya. Dia namanya Hero. Bukan Heri, Hero dia. Ya kan? Hidupnya di sini nih. Bukan di sana, di sini hidupnya ini. Dia berbahasa Arab. Dan dia mandi, bajunya dicuri batu. Padahal di Taurat Musa nggak ada Musa mandi batu mencuri bajunya Musa. Atau Musa mati disambar petir. Musa mati di atas Gunung Nebo. Saya sudah pergi ke sana. Sudah lihat Musa punya tempat dia meninggal di Gunung Nebo itu. Hanya ada daminya itu, kuburan kosong aja. Ditaruh batunya model batu ceper gitu Pak Heri. Ada bahasa Ibrani itu. Itu bukan Musa yang dikubur di situ, karena Musa kan mayatnya tidak pernah diketemukan. Nah, itu ada sejarahnya. Dan orang yang bawa tour guide pun itu orang Islam. Dia menceritakan Musa memang meninggalnya di sini. Dia cerita sejarah Musa itu. Ini orang Islam, masih Islam dia. Tapi dia tahu banget sejarah Musa. Lalu kenapa si Nur Alim Satpam ini tiba-tiba berubah bilang, oh bukan Musa, Moses. Oi, Moses. Orang Kristen harus pakai nama Moses. Nah, pertanyaan yang tadi Pak Heri bilang, kenapa di bahasa Inggris Al-Quranmu juga menulis nama Moses? Nah itu, jadi ini kita harus mencerahkan, menanggapi
kekeliruan daripada si Nur Alim ini alias Zuma ini, supaya orang-orang yang ada di sana pun juga jangan dibodohi sama dia, karena ini orang bodoh membodohi orang lain. Nah, kita orang Kristen yang tahu sejarah benar, sejarah daripada Musa ini berdasarkan kitab suci kita yang lebih dahulu ada ribuan tahun, kita harus mencerdaskan mereka. Keliru, bro. Apa tanggapanmu itu? Sangat keliru begitu, Pak Heri? Ya, baik. Ini ya alasannya dia. Teman-teman saya ya yang berbeda keyakinan dengan saya. Ini kecil. Mau menghina atau menghujat atau mengucilkan, menunjukkan iman. Jadi dia mengatakan bahwa dia mendebat itu bukan mengucilkan, menghina dan lain sebagainya gitu ya. Tapi ya seperti biasa Pak, muslim-muslim gitu ya, merasa diserang karena saya ditantang dan lain sebagainya itu. Menghujat atau mengucilkan, menunjukkan iman saudara tidak. Saya hanya Siapa nggak ada yang nantang ya. Jadi mereka tuh GR sekali. Jadi lahir abad ke-7 tahu-tahu mengatakan, oh kalian mengganggu kami. Justru kebalik, kamilah yang kalian ganggu, kan begitu, betul nggak Pak? Iya. Ya, sekarang kalau bilang menghujat, ini menghujat nggak kira-kira? Kenapa kami umat Islam itu kemudian melakukan dialog tentang agama? Karena kami membela akidah kami. Ini wujud perlawanan kepada kalian yang menyerang akidah kami secara terang-terangan, secara sistematis dan masif. Apa buktinya? Kitab kalian itu kenapa disebut Alkitab? Tuhan kalian kenapa disebut Allah? Ada apa dengan kalian? Kenapa enggak menggunakan istilah kalian sendiri? Kenapa enggak menggunakan istilah Romawi Yunani? Kenapa harus menggunakan istilah Al-Quran? Apa tujuannya coba? Kalau bukan itu serangan akidah. Bagaimana kalau nama Yesus itu saya panggil dengan mengatasnamakan binatang peliharaan? Kitab suci. Sebentar ya. Ini kurang ajarnya dia ya. Coba perhatikan. Kalau bukan itu serangan akidah. Bagaimana kalau nama Yesus itu saya panggil dengan mengatasnamakan binatang peliharaan saya? Apa bisa Anda terima? Tidak bisa kan? Saya memelihara 2 ekor Yesus di rumah. Apa bisa Anda terima? Tidak bisa kan? Saya memelihara 2 ekor Yesus di rumah. Apa bisa Anda terima? Tidak bisa kan? Sementara kalian tahu Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Masjid toanya itu siang malam nonstop 24 jam mengabarkan itu. Allahu la ilaha illallah. Saudara-saudara, jadi ini manusia gila satu ya, Zuma. Dia adalah manusia terkutuk karena dia memutarbalikkan kebenaran. Terjemahan di Alkitab Indonesia kata Allah dan lain-lain itu bukan penghinaan, tetapi dia justru sekarang menghina. Bagaimana kalau kita rubah, saya memiliki binatang piaraan namanya Yesus? Wah, itu gila sekali itu saudara ya. Tetapi ya maklumi saudara, ini kan dia bukan seorang teolog ya yang pekerjaannya tuh. Tapi wah, terus tambah lagi jangankan makan dari itu kan dikatakan begini loh, jangankan Zulkifli si satpam ini, dosen profesor pun auto sungsang loh, betul nggak Pak? Siapa sayur naka? Ya. Coba perhatikan. Dan Katolik di dalam apalagi bencong satu ini, kitab 1 Petrus, jika engkau ingin merdeka maka engkau menjadi hamba Allah. Tapi yang masalah itu di Indonesia yang kurang ajar itu, saya harus ngomong terus terang, yang kurang ajar itu orang-orang Kristen. Nama Allah dicuri, nama istilah Nabi dicuri, istilah kitab dicuri, istilah zakat dicuri, tapi diselewengkan maknanya semua. Yang paling sentral istilah Allah dicuri, tapi maknanya diubah. Itu sama Ustadz Menachem Ali ku sayang ya, kalau begitu sama Ustadz Menachem Ali cintaku. Coba bayangkan ini silakan di screenshot saudara. Profesor manapun tidak akan bisa membantah fakta ini kecuali memutarbalikkan. Pak Lidara sudah Pak Fran, mohon di aja Pak, videonya di off aja Pak ya, mohon supaya ya. Baik, terima kasih. Jadi saudara, coba mau bantah apa Profesor? Bayangkan itu. Saya sampai tak ulang-ulang nggak apa-apa sih, karena ya mereka kebodohannya 1400 tahun ya gitu-gitu aja. Nih di sini saudara, kita udah menggunakan. Jadi padahal Profesor Dr. Menachem Munim Siri, wah hari ini jadwal webinarnya dia, cuma saya terlambat mendapatkan info. 2/3 Al-Quran itu mengutip dari Alkitab Pak. Bukan mengutip Pak, mengubah ya. Uang. Plagiat Pak. Iya. Plagiat, dan di dalam plagiat Pak King, mereka membutuhkan ATM apa Pak King? Amati, tiru, modifikasi. Betul nggak? Buktinya apa? Betul toh? Semua ceritanya dimodifikasi Pak. Betul. Ini lihat bisa saya buktikan itu. Tidak pernah. Siapa? Zulkifli. Kan tidak pernah Abraham dibakar. Tidak pernah. Ada. Salomo jadi Sulaiman. Nggak ada itu. Apalagi naik karpet. Nggak pernah ada. Ya. Mau ngomong apa? Jadi gila memang saudara ya. Maka dari itu terkutuklah ia. Ini masih banyak lagi Pak. Nah, terus satu lagi ya. Saya sapa dulu Pak Zetka. Shalom Pak Zetka.
Ya, salam Pak Heri, Pak King, semua teman-teman yang salam Kristus. Halo. Oke Pak, pandangan Anda Pak terlebih dahulu sebelum kita lanjut. Bapak udah Ya, saya kira sih mereka ini dengan nabinya mirip Pak, sama lah. Gimana? Jadi apa yang dianut oleh mereka punya pemimpin itu, Mr. M ini, ya kelakuannya ya sama dengan mereka itu. Lihat aja manajemen Ali itu Pak, tadi ngomongnya. Dia nggak sadar manajemen Ali atau ini. 20 triliun, kalau dia menolak kita menggunakan kata Allah, ya you ganti dulu dong 2/3 Alkitab yang diadopsi ke. Jadi itu kitabnya mereka bukan firman Tuhan kok Pak. 2/3 mengadopsi perjanjian lama dan perjanjian baru kok. Hapus dulu itu, baru kita nggak pakai lagi kau punya kata Allah itu gitu. Jadi otaknya ini otak sampah mereka nih, apalagi manajemen Ali berani bilang kurang ngajar orang Kristen itu. Ini otaknya otak sampah. Kamu baca dulu baik-baik. 114 surah itu 90% semua dari Alkitab gitu loh. Jadi gimana ya? Kamu menolak kita pakai kamu punya kata Alkitab pakai Allah, tapi kamu nggak sadar gitu loh kalau di dalam buku kamu itu semua karangan gitu mengadopsi. Nggak ada itu firman Tuhan di situ gitu loh. Nggak ada Pak. Baik. Nggak ada. Jadi sadar dikit lah. Bahkan dirinya si Zulkifli sendiri, itu namanya sendiri dia nggak tahu apa artinya itu Pak. Namanya dia tuh sudah saya selidiki, itu nama Ibraninya tuh Yeskiel Pak, Nabi Yeskiel. Nama Arabnya itu Zulkarnain gitu loh, Zulkifli gitu. Dia nggak sadar itu. Bahkan dia sendiri dia sebut Musa, dia sendiri nggak ngerti apa artinya Musa itu apa gitu. Nama Musa itu bukan nama Ibrani, itu nama pemberian orang Mesir gitu loh. Artinya aku menariknya dari air gitu. Nggak ngerti dia Pak. Jadi otaknya ini si Suma ini otak sampah gitu. Aneh betul. Ya. Baik, jadi supaya kita tidak ngarang-ngarang ya. Jadi ini adalah perkataannya dokter sendiri ya, dokternya mereka sendiri. Berarti Al-Quran bohong. Karena yang disampaikan Al-Quran bukan soal kebenaran historis. Jadi kita harus bedakan ini. Kebenaran historis, yang itu bukan sesuatu yang dibicarakan Al-Quran. Yang dibicarakan Al-Quran adalah model kebenaran literer atau kebenaran artistik. Lebih dari 2/3 kandungan Al-Quran itu sebenarnya menyangkut cerita, kisah, hukum, ataupun elemen-elemen dari umat-umat terdahulu yang juga direkam dalam kitab-kitab terdahulu, terutama The Bible, ya, baik itu perjanjian lama atau yang disebut dengan Hebrew Bible atau Alkitab Ibrani ataupun New Testament, hanya perjanjian baru. Ini sebenarnya memberikan indikasi bahwa audien Al-Quran itu sudah familiar dengan kandungan Alkitab. Oke ya, udah familiar dengan kandungan Alkitab. Maka dari itu betul ya Pak Sayur Nangka, Dr. Munim Siri mengatakan bahwa Al-Quran itu bukan kebenaran histori dan sangat betul. Iya, dan jadi gini Pak, banyak sebenarnya kalau kita baca dengan teliti ya, Al-Quran itu, ya saya kan bisa baca ya. Ya. Jadi lebih memang seperti menceritakan kembali kisah-kisah dalam Alkitab. Tapi oleh penulis Quran itu, karena ketidaktahuan mereka dan berasumsi liar, akhirnya cerita-cerita itu berubah. Jadi tidak ada ceritanya itu pewahyuan, itu nggak ada Pak. Itu hanya, dan itu ditunjukkan dari apa yang dituliskan dalam kitab itu. Hanya merupakan pengulangan. Dan ingatlah kamu akan Musa yang diberikan ridho Allah untuk membelah lautan dan membawa bangsanya menuju seberang. Sungguh Allah Maha Tahu dan Maha Bijaksana. Itu kayak gitu. Ya. Hanya merupakan pengulangan. Jadi sulit sebenarnya dikatakan itu pewahyuan. Ya, jadi sangat sulit. Mereka kan selalu mengaku itu bahwa itu adalah wahyu. Padahal tidak. Dari kata-kata yang ditulis dalam kitabnya sendiri, itu menunjukkan bahwa ini hanyalah suatu pengulangan cerita lama. Bahkan kalau mau teliti dalam kitab mereka juga ditulis, kami sudah mendengar karena ini cerita orang-orang terdahulu. Itu dikatakan dong. Jadi sebenarnya penulis Al-Quran itu sudah memberi indikasi. Cuman di sini tidak teliti, menganggap ini seakan-akan sang nabinya itu mendapat wahyu. Emang cerita Iqra segala macam itu kejadian dalam Gua Hira itu ada di Quran? Enggak. Cuman ada kata pendek dalam surat Al-Falaq. Tapi cerita panjangnya di Sirah Nabawiyah, itu cerita prosanya Pak. Kalau di Qurannya cerita puisinya. Tapi itu metaforis sekali. Jadi kalau orang yang membaca Al-Quran dengan hati dingin lah, anggap aja orang ateis atau orang agnostik membaca Al-Quran, dia pikir ya ini mah cuma cerita ngulang-ngulang aja.
ditambah-tambahi dengan kisah-kisah yang sebenarnya nggak pernah ada dalam Alkitab, tapi lebih kita bisa dapatkan kisah tersebut dalam kitab Talmud, Midrash, kisah dongeng, seperti misalnya Bidadari Hori. Itu asalnya dari Talmud Jonat, cerita tentang 72 pokok anggur di surga sebagai orang yang diberkati ya oleh Yod-Heh-Vav-Heh. Itu kan kata-kata metaforis. Kenapa? Karena pokok anggur itu adalah tanda kekayaan bagi orang Yahudi. Jadi kalau seorang Yahudi punya kebun anggur, itu orang kaya, Pak. Begitu. Makanya seakan-akan kamu itu bisa mendapat kaya di sana, gitu loh. Metaforisnya seperti itu. Tapi di sebelah ini diadopsi dengan 72 bidadari yang berdada montok, berwinggul besar, bermata hitam jelita, yang namanya Huri, bidadari surga. Pertanyaan saya, Pak Sayunaka, terjemahan Alkitab bahasa Indonesia kata Musa, Allah dan lain sebagainya, tetapi ditanggapi si Zulkifli ini semacam kayak serangan apa, terus dia menyamakan bagaimana kalau saya rubah, saya memiliki binatang piaraan Yesus namanya. Menurut Anda itu bagaimana? Total, itu benar-benar penistaan. Sama aja kalau saya katakan saya miara 3 ekor M. Pasti kamu atau 3 ekor Zuma Zulkifli gitu. Iya, misalnya begitu, itu penistaan, Pak. Ya, nggak usah dibalas, itu penistaan total sebenarnya. Cuman sayangnya kan hukum di kita itu kan harus ada laporan, Pak. Itu cuma laporan nggak ada gunanya di Indonesia, Pak. Nggak ada gunanya untuk ditanggapi dengan kelompok mereka kok. Iya, ya baik kan. Ya, kita udah sama-sama tahu lah kondisinya gitu. Nah, sebenarnya ini kan bahasa Indonesia, Pak. Jadi dalam perkembangan bahasa Indonesia dan bahasa Melayu itu memang mengadopsi banyak kata-kata Arab. Itu yang kita katakan sebagai serapan. Bahasa Indonesia dan bahasa Melayu Malaysia itu paling banyak mendapat serapan bahasa Arab. Kenapa? Karena proses Arabisasi dan Quranisasi, Pak. Itu kejadiannya. Makanya di Filipina bahasa Tagalog mereka nggak ada istilah-istilah dari Quran. Nggak ada. Mereka terbebas dari itu. Mereka Allah itu ya Allahnya, itu berarti orang sudah tahu bahwa itu punyanya, itu Muslim maksudnya. Tapi tetap aja diterima sebagai God. Begitu. Tapi kalau di kita yang memang sejatinya Allah itu bersifat yang sangat luas, suatu penyebutan jabatan itu dianggap mengambil dari Islam, padahal keliru. Karena sebelum Islam ada di Arab, itu kata Allah itu sudah ribuan tahun, Pak, 2000-3000 tahun sebelum Masehi, orang Mesir aja memanggil nama Tuhannya dengan sebutan Allah Ra, atau Tuhan Ra. Ra itu nama dewa mataharinya ya. Itu namanya Allah Ra. Jadi Allah itu di Timur Tengah itu kata yang umum. Masya Allah gitu loh. Atau Tabarakallah. Itu bukan dari agama Islam. Itu bahasa Arab dan itu netral. Semua orang di Timur Tengah itu menggunakan istilah sama apapun agamanya. Tapi kan namanya Zulkifli ini kan memang nggak punya ilmu, Pak. Nggak ada ilmunya. Dan dia keluar kenapa? Karena dia mendapat uang dengan cara itu. Betul. Tujuannya hanya uang, tidak lebih dari itu. Jadi dia rela menjual keislamannya dia rela menista agamanya sendiri dengan berlaku seperti itu. Ya, ini buktinya, Pak. Betul. Buktinya di sebuah channel TikTok nih, semua membahas Alkitab. Betul. Bahkan dia bayangkan itu, saudara, berbicara tentang Mesias, nabi-nabi palsu yang ada di bilik, janganlah kamu ke sana, di padang gurun, janganlah kamu ke sana, jangan lupa percaya. Tahu nggak? Itu dituduhkan bahwa itu adalah untuk Rasul Paulus. Kira-kira kalau menggunakan apa kata Donditan, siapa yang berhak menafsirkan Al-Quran? Siapa yang berhak menafsirkan Alkitab? Jawabannya siapa? Nah, tapi kan Donditan ini kan juga sama mereka ini. Seperti 2 Petrus 2 ayat 22. Anjing yang kembali kepada muntahannya, babi kepada kubangannya kan. Dia ngomong geni, dia sendiri yang makan muntahannya sendiri. Ngupas Alkitab. Gimana, Pak? Satu, Pak. Orang Islam itu sangat takut dengan sejarah. Itu prinsip nomor 1 mereka. Itu kalau sudah ditanya sejarah, kabur, Pak. Muter-muter. Kabur. Nih. Karena mereka menolak sejarah. Karena kalau sejarahnya dibukakan, itu bertentangan semua dengan apa yang mereka katakan. Ketahuan bohongnya. Ya, itu pertama. Yang kedua,
Ini karena efek mayoritas minoritas. Jadi memang sudah dikembangkan sejak dulu bahwa yang namanya mayoritas itu punya hak kuasa. Itu memang di apa ya, semacam ditanamkan prinsip itu. Kenapa? Karena memang dalam Islam itu nggak dikenal demokrasi, Pak. Nggak dikenal, Pak. Itu omong kosong, hanya cerita-cerita indah yang nggak pernah terbukti. Oh, kami mengasihi orang yang berbeda, kami ini. Mana Al-Quranmu aja menyuruh kamu memenggal mereka. Nah, kenapa Indonesia tidak begitu? Karena kita masih punya adat budaya. Adat budaya dan kekerabatan itu yang menghalangi perintah-perintah itu. Ya, walaupun sudah pernah dicoba berkali-kali. Lihat saja sejarah Kerajaan Demak dengan Kerajaan Majapahit. Lihat saja bukti fakta sejarah tentang penyerbuan tanah Batak oleh Tuan Kurau, Imam Bonjol. Banyak sejarah-sejarah itu seperti itu di Nusantara kita. Cuman selama ini ditutupi. Bahkan Tuanku Bonjol malah mendapat pahlawan nasional. Begitu. Oke, saya sapa dulu ya. FL, Shalom. Shalom, apa kabar? Udah lama? Lama nggak jumpa ya. Baik, sabar Pak Bintang-Bintang, apakah ada pendapat? Menyimak? Baik. Lagi bikin Indomie, Pak. Pak Fran Antoni ya, gantengnya ini loh, aduh. Pak Frans ini, Pak Frans yang rupawan. Silakan. Lanjut. Gimana pendapatnya, Pak? Open mic, Pak. Open mic, Pak. Iya. Bintang-bintangnya, Pak. Oh, bintang. Oke, Pak Fran, maaf, tahan dulu, Pak. Pak bintang, silakan. Oke, Pak. Tadi kan kita pertama diskusinya kan, Pak, orang Islam bilang itu dari zaman Adam sampai ke nabi berikutnya agamanya Islam, kan begitu. Masa iya orang masuk Islam itu kan harus mengucap syahadat, menyaksikan, kan gitu. Kayak mana ceritanya Adam itu seorang Muslim, sementara si Muhammad baru kemarin sore dia adalah, kan gitu kan. Jadi secara logika berpikir, dibilang goblok terlalu kasar bahasanya, kan. Dibilang idiot juga lebih kasar bahasanya, nggak nalar lah ibaratnya ya. Apa itu satu. Apa yang cocok? Lebih pasnya idiot lah, lebih pasnya. Oke. Lanjut. Ya, Pak Bintang. Maaf sebentar, Pak. Jadi gini, banyak orang Kristen tidak tahu bedanya Islam sebagai agama dan Islam sebagai pandangan hidup. Iya, Pak. Nah, mereka kalau mengatakan nabi-nabi itu Islam, itu mengatakan sebagai pandangan hidup, Pak. Tapi kalau Islam sebagai agama atau adin, ya adin Islamiyah, itu adalah bersyahadat. Iya. Jadi itu dua hal yang berbeda. Cuman karena kata-katanya sama, istilahnya sama, jadi banyak campur aduk, Pak. Sehingga banyak pun Muslim menganggap Adam pun Islam agamanya, gitu loh. Karena mereka tidak bisa membedakan Islam sebagai way of life dengan Islam sebagai agama. Karena namanya sama, istilahnya begitu. Maksudnya gini. Setiap orang mau masuk Islam atau menjadi Muslim, dia kan wajib mengucap 2 kalimat syahadat. Betul. Menyaksikan Muhammad itu Rasulullah, kan gitu. Betul. Orang itu kan harus menyaksikan. Nah, dia aja nggak kenal siapa Muhammad, tapi menyaksikan. Jadi kalau kesimpulannya buat saya, Pak, itu pikiran nggak logika, nggak nalar, itu pokoknya hayo aja, gitu aja kan, gitu. Terus tadi lagi kalau mengenai si Juma ini, Pak, kalau menurut saya tuh, dia tuh asli cari duit, Pak. Iya, sama kayak dibilang Bapak Lidara itu, di Indonesia ini kan kalau jualan agama laku keras, Pak. Jadi itu dia menaikkan viewernya itu kan di sini kan di orang Indonesia ini khususnya itu kan agama Islam itu perasaan dia buta. A kata kiai Allah semua, B kata ustadz apa segala macam B semua. Jadi orang-orang Muslim ini nggak sadar, sementara si Juma makin kaya. Tapi yakin saya yakin kalau si Juma ini pada hati kecilnya sadar dia itu berbohong, Pak. Sadar dia menipu, sama dengan si Kai Bangka itu, si Kai nama Bangka itu kan, gitu. Baru Pak lagi satu gini, mereka tuh kalau kita kawani misalnya diskusi, berdebat misalnya, nggak mau. Kedua kalau diterpojok emosi, maki-maki, caci maki gitu. Semalam saya tuh ikuti sama Bapak Paul Jang itu, ada dari Indonesia yang namanya Ardiansah, karena kalah debat maki-maki kayak gitu. Jadi kayaknya Pak, kesimpulannya kalau kita lihat orang ini bodoh, tidak mau menerima kenyataan, tidak mau berpikir logika, itu masalahnya. Jadi sedikit saya mau cerita, Pak. Kebetulan Pak lama di Jawa saya, Pak. Di saya sekolah dulu di Tangerang ya. Saya pernah belajar Muslim 1 tahun di Karawang.
cuma nggak jadi muslim gitu aja kan. Jadi kalau saya lihat mulai dari Aceh, di NTT, di mana belakang di Pandeglang itu yang dibakar gitu segala macam. Pas saya pulang kampung Pak sekarang ini kan, kebetulan di kampung kita ini mayoritas Kristen kan gitu. Jadi kebetulan saya di sini takur Pak. takur Pak asli gitu. Jadi apa tanah segala macam masih warisan. Jadi saya bikin peraturan di sini Pak, asli peraturan, nggak bohong, boleh disurvei, boleh dicek lokasi. Di kampung saya ini tidak boleh ada masjid. Itu peraturan tertulis, ditandatangani ketua kampung, sesepuh kampung. Di sini tidak ada boleh masjid, langgar, musola nggak boleh. Itu satu. Kedua, kalau ada pun di sini yang mau jual beli tanah, kalau muslim yang beli nggak boleh. Gitu Pak peraturan. Itu langsung kita bikin peraturan semacam piagam, turun temurun nggak boleh ada masjid. Dengan arti begini Pak, sebelum ada masjid kita masih bersaudara. Begitu nanti ada masjid kita pasti perang. Itu prinsip kami Pak. Terima kasih, gitu aja pendapatku Pak. Oke, baik. Di sini ada FL, Shalom FL sudah mengikuti ya. Shalom. Iya. Beberapa kali saya nggak ketemu linknya Pak, nggak ada di linknya waktu lagi. Selalu ada di live chat Pak, bisa dilihat saja. Baik, silakan Pak. Iya, beberapa kali nggak ada di live, mumpung sekarang. Suara Bapak yang robot. Sinyalnya ya. Sinyalnya robot. Sering jelek sinyalnya. Sudah. Coba saya pindah. Sudah Pak. Bagus Pak. Sebentar. Bagus ya? Oke. Ya. Nah, ini kan lagi bahas Zuma ya. Robot lagi Pak. Pindah ya. Aduh, sebentar. Gimana sekarang? Oke, baik. Oke. Nah, tadi kan saya sempat dengar tuh acuannya kenapa si Zulkifli balik mengobok-ngobok atau bahkan menghina itu alasannya kan karena kitab kita itu banyak nyolong istilahnya yang mestinya eksklusif milik mereka gitu ya. Nah, saya nggak tahu Pak Ikim mengkoleksi semua yang waktu dia mendemonstrasikan nanyain kalau Yesus memuaskan hasrat birahinya gimana, nggak itu ada nggak tuh? Karena saya pernah dengar tuh, parah banget. Oh, bukan hanya Zulkifli Pak, bukan hanya cuma banyak Pak yang nyolok-nyolok tangannya ke keledai lah, dengan Maria Magdalena lah, ya mereka gitu Pak, hanya selangkangan. Sudah kita jawab semua, mereka pakai kitab-kitab sampah, pemakan sampah ya. Mereka. Silakan. Nggak ya, kalau kita ngomong itu penistaan atau bukan kan pasti mereka klaimnya bukan penistaan. Saya nggak tahu tuh gimana cara menjustifikasinya dia itu bukan penistaan. Tapi anyway, kan kayak tadi kan ada selewat dari si Nakam Ali juga kan, dia nuduh kata Nabi dicolong, kata Allah dicolong gitu kan ya. Tapi kan ya saya nggak tahu ya kalau level kayak gitu bisa jadi profesor, mungkin kita semua pun sudah layak untuk jadi level profesor kali ya, karena kata Nabi aja dengan mudahnya kita bisa ngecek berasalnya dari kata kawannya ya yang udah punah diadopsi jadi kata Ibrani, yaitu dalam pelafalannya Nabi itu kan udah ada jelas ya kan. Lalu kata Allah sendiri kan, kalau mereka kan merasa dicolongnya Allah itu sebagai nama di Quran itu sebagai nama kan, bukan merujuk kepada Tuhan kan, sebagai nama gitu kan ya. Nah kalau gitu kan sebenarnya dengan mudah tinggal tanya aja, bokapnya Muhammad namanya siapa? Bokapnya Muhammad kan namanya Abdullah bin Abdul Talib. Dalam tulisan Arabnya ada kata Allah yang disebut sebagai nama nggak ada. Jadi konklusinya apa? Emang kan seharusnya si nama Allah ini baru diperkenalkan melalui Muhammad gitu loh. Di dalam Quran tidak mungkin ada sebelumnya gitu loh. Jadi kalau mau ngomong yang nyolong, jadi nyolong dari mana nih? Masa bokapnya Muhammad udah ada kata Allah, sedangkan bokapnya Muhammad sendiri dibilang musyrik masuk neraka, sedangkan Abdullah adalah pelayan Allah. Jadi konklusinya apa? Allah itu jadi nama Tuhannya mana? Pagan dong seharusnya kan? Kecuali dicanangkan bahwa bokapnya Muhammad itu bukan musyrik dan masuk ke surga. Ya kan? Itu mah ya bodoh-bodohan sesimpel itu aja gitu loh. Lalu kalau ngomongin Musa, siapa sih ngomongin Musa itu yang Bapak koreksi itu? Kan ya sama orang itu kalau kita ngomongin Ka'bah kan diklaimnya dibangun sama Abraham gitu ya. Nah, lucunya kenapa di zamannya Musa selama di padang gurun itu para bangsa Israel kagak pernah disuruh sujud dengan kiblat ke Ka'bah? Kagak pernah sekali juga. Lagi pula di zamannya Abraham sampai ke zamannya Musa sebelum diperintahkan untuk membangun tabernakel pun tidak pernah ada sejarahnya tokoh-tokoh yang dituntun oleh Tuhan disuruh atau mereka proaktif membangun bait Allah untuk menyembah Allah.
Tidak ada dalam sejarahnya. Mereka semua hanya membangun altar, korban persembahan, korban bakaran gitu di tempat-tempat tertentu. Itu saja gitu. Yang ada justru namanya tempel atau bait untuk pemujaan itu di zaman sebelumnya semuanya adalah praktisi pagan semua yang bikin kayak begitu. Jadi ya ini kan sejarah simpel aja gitu loh. Jadi again, kalau Ka'bah dibikin sama Abraham pun pasti disuruh kiblatnya ke Ka'bah Israel, nggak akan bikin tabernakel lagi. Atau bahkan sudah jelas itu adalah kebiasaan pagan sebelum Tuhan nyuruh Musa mulai bikin tabernakel. Ya. Dan kalau misalnya ngomongin tadi Quran yang mencakup isi Bible juga cukup banyak, ini sih ya kalau saya lihat sih sama aja kayak kalau kita nonton film gitu ya, apa ya misalnya kayak Blade Runner atau Battlestar Galactica yang udah ada di tahun 90-an, tahun 80-an. Quran itu analoginya sama aja kayak skrip film yang zaman dulu di remake lagi dengan plot twist gitu loh, dengan versi yang di zaman sekarang di Blade Runner tahun 2020 gitu kan, jadi diperbarui gitu ya. Jadi bukannya gimana ya kayak gitu sih kesannya saya. Produksi ya. Ya paling itu dulu sih yang kalau saya bisa tanggapi dari yang percakapan yang tadi baru saya mulai dengerin. Baik, terima kasih. Sebelum kita satu kali kembali ke Pak ZK, kemudian Pak Sayurnaka dan King David, coba Zuma itu menurut saya sudah outside ya. Mestinya kau ceritakan dengan nabimu saja, tetapi saya nggak tahu siapa yang bayarin dia. Kayaknya dia memang kerjanya memang ngobok-ngobok ya, iblis kan begitu Pak ya, ngotak-ngatik kebenaran Alkitab. Salah satunya contohnya gini, tapi justru menunjukkan kebodohan. Tapi terima kasih kepada Zuma, pada akhirnya kami semakin pede gitu dibanding dirimu ya, kan mengatakan kenapa kami, selalu dia alasannya kenapa debat, karena kalian menggunakan kata Allah milik kami, kalian menggunakan kata Saleh, kemudian kenapa pakai kata Musa, jadi semuanya diklaim, semuanya ngeklaim. Apa sih yang tidak diklaim oleh mereka ya? Padahal ini saja tidak akan bisa membantah, saudara. Tidak akan bisa membantah. Harusnya kalau waras ya, saudara. Betul nggak, saudara-saudara yang di room? Kalau waras, tidak mungkin timeline ini akan dibantah. Profesor sekalipun, tetapi profesor pun, ya sesuai dengan topik kita, saudara. Profesor pun langsung auto sungsang loh. Jangankan Zulkifli, jangankan kamu, dosenmu ya, profesor pun ya, itu auto sungsang loh. Sampai Don Ditan ini orang yang nggak tahu malu nih, pecundang satu ini. Ya. Bayangkan, kembalikan nama Allah, Nus, ngapain dikembalikan? Kalian yang harus sadar diri, apalagi Jesslyn tuh. Bayangan laku loh di Islam. Nabi Paulus. Laku, saudara. Sangat membagongkan. Baik, saya akan tunjukkan sebuah video lagi. Si Zuma ini memang terkutuk menurut Galatia 1 ayat 8 dan 9. Suka nggak suka, karena engkau memutarbalikkan dan menggiring kepada Injil yang lain. Coba kita dengar. Ada. Lihat Al-Quran. Ada kami menggunakan istilah-istilah agama kalian? Tak ada. Padahal kami mayoritas. Harusnya kalian itu kami remas seperti kertas, lalu kami punya. Tuh lihat. Saya rasa ini seperti orang gila di pinggir jalan begitu ya Pak ya. Tahu-tahu ngancam-ngancam, tahu-tahu ngeluarkan kata-kata yang nggak pantas menurut saya. Ya, satpam lihat begitu loh. Iya. Satpam itu sopan-sopan loh Pak. Kalau satpam itu, apalagi satpam BAM itu sopan-sopan loh Pak. Nah, ini satpam gila Pak. Oh iya, Bapak ya, selesai. Terganggu jiwanya, jadi ya maklum. Satpam itu malah sopan-sopan terutama Bapak. Dia tuh sudah tidak lagi menjadi satpam, dia udah nganggur sekarang Pak. Sudah dapat duit dari tempatnya dia bekerja dulu. Oke. Baik, coba dengar saudara. Lihat Al-Quran. Ada kami menggunakan istilah-istilah agama kalian? Tak ada. Padahal kami mayoritas. Harusnya kalian itu kami remas seperti kertas, lalu kami kunyah, kami telan, keluar di jamban kalian itu. Oke. Baik ya. Zulkifli, perhatikan. Tidak pernah menggunakan istilah-istilah kalian. Wah, ini kalau saya Muslim Pak, saya malu sekali Pak. Kalau saya Islam, malu sekali dengan manusia yang satu ini. Malu sekali. Tidak pernah menggunakan kalimat kalian. Ini apa Jesus? Surat Maryam nomor tanda bagi 34. That is Jesus son of Mary. Jesus itu apa? Oh itu kan bahasa Inggris. Enggak, jawabanmu adalah jawabanku. Sama, kau ngobrak-ngabrik ngobok-ngobok Alkitab bahasa Indonesia yang ada kata Allah dan lain sebagainya. Sementara kau lahir abad keberapa nabimu? Nah sekarang Al-Quran bahasa Inggrisnya menggunakan kata Jesus, kata Yunani. Nggak tahu malu kau. Sekarang Islam menggunakan kata apologet. Tahu nggak apologet? Kau dirikan api. Apa itu? Apologet. Apa itu ya? Terserahlah. Ada kata apologet, memalukan sekali itu bahasa Yunani kau ambil-ambil. Kenapa kau tidak mengambil bahasa Arab? Nah itu dia. Memang ini Pak. 2 Petrus 2 ayat 22. Terus berikutnya.
tidak pernah menggunakan istilah kami. Itu Moses siapa, bro? Memalukan sekali itu. Sangat memalukan. Saya lanjutin ya. Itu kami mengasihi kalian. Kami menyayangi kalian. Kalian yang datang-datang menyerang akidah kami. Tadi gambar tadi masih ingat ya, saudara? Abad ke-7 mau potong itu kebenaran Alkitab yang progresif long itu dinal program, lalu mengatakan, oh kalian menyerang kami. Kalian yang mengganggu kami. Jadi memang kebalik. Bukan kami yang menyerang kalian. Coba, bagaimana ini? 2 Petrus 2 nomor 9. Maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang soleh dari percobaan. Apa-apaan orang soleh? Ini apa ini orang soleh muncul di dalam Bible ini? Apa orang soleh dalam bahasa Yunani-nya coba? Eusebes. Eusebes ini apa dalam bahasa Indonesia? Ada yang tahu? 2 hari sebelum kiamat ada yang tahu dalam bahasa Indonesia Eusebes ini apa? Saya nggak perlu 2 hari, Pak. 2 menit udah ketemu, Pak. Tinggalkan ya, kita buang ini ke septic tank ini si manusia satu ini. Mari kita buka Eusebes. Nggak perlu 2 hari sebelum kiamat. 2 menit udah ketemu. Udah tak persiapkan tadi ya. Coba saudara. 2 Petrus berapa tadi? 2 ayat 9. Iya. Sebentar. Saleh. Langsung ketemu, Pak. Kata Saleh. Nah ini orang Saleh. Sungguh-sungguh menjalankan. Langsung. Nih. Langsung ketemu. Nih. Oke ya. Maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh. Ini yang dia pikir, oh ini milik Islam. Coba saudara gambar ini. Islam lahir ke berapa? Kalian plagiat. 2/3 itu dari Alkitab. Dan untuk supaya tidak kelihatan plagiat, ini plagiat itu cuma kamu plagiat dan nabimu. Dan saya nggak tahu Islam itu menggunakan logo pagan. Logo pagan ini jauh sebelum Masehi. Itu bulan dan bintang. Wah, udah sering saya sampaikan itu ya. Kenapa plagiat? Butuh ATM, amati, tiru, modifikasi. Kembali lagi. Ya. Coba, Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh, pencobaan tahu bla bla bla. Kata saleh itu dikirim-kirim sama siapa? Memalukan sekali, Pak. Tadi saya sudah sebutkan tadi di Al-Quran bahasa Inggrismu Isa kok diubah pakai kata Jesus. Salahnya apa? Saudara, Eusebes. Betul, Eusebes. Sok tahu kau. Eusebes itu artinya orang taat. Dalam bahasa Indonesia apa? Loh, masalahnya di mana? Masalahnya apa dengan Eusebes? Dia gak hafal aja dong Pak Heri. Kalau suruh tulis dia bahasa Yunani dia gak bisa. Nih, orang yang bertakwa, orang yang taat, orang saleh, orang taat, orang suci, orang saleh. Saya ya waktu jadi saksi ahlinya MKC itu samping saya Profesor Dr. Fran Assisi Denga dari saya kalau nggak salah dari UI kalau nggak salah ya, saya udah lupa, udah 2 tahun yang lalu. Dia mengatakan bahwa seluruh dunia itu saling serap bahasa itu biasa. Kemudian termasuk kata insya Allah, syukur dan lain sebagainya yang diklaim sebagai semuanya Arab itu sudah diserap menjadi bahasa Indonesia. Lalu ada jaksa yang cerdas bertanya, apa standarnya bahwa bahasa sebuah kata bahasa asing diserap menjadi bahasa Indonesia? Masuk di KBBI, Pak. Maka itu sudah diklaim masuk diserap menjadi bahasa Indonesia. Termasuk kata saleh ini bukan bahasa Arab lagi, Pak. Sudah bahasa Indonesia. Oke ya. Maka siapa yang berhak menggunakan? Jadi ini sebetulnya dia itu apologetika terendah, Pak. Zuma ini apologetika termiskin, terendah. Paham ya? Jadi nggak pada konteks eksegesanya, bukan. Tetapi hal-hal yang konyol, yang nggak berguna, lalu dia menghujat, memiliki piaraan seekor Yesus gitu ya. Oke, saya serahkan kepada rekan-rekan satu kali dengan closing. Menurut saya kalian sudahlah fokus menyembah apa yang disebut Allahmu ini. Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha. Nah, ini batu Yamani ya, belum bukan Hajar Aswad, bukan. Kalau Hajar Aswad ini sampai jilat-jilat kayak begini, saudara ya. Nah, dan ternyata logo ini mirip-mirip dengan yang pagan-pagan semakin mirip gitu ya. Nah, sekarang ternyata batu yang disebut Allah ini, Tuhanku, ya Allahku, sambil dipegang. Coba diimajinasi mereka megang siapa, saudara? Pak King, imajinasinya megang Allah Akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha. Mencium ini Allah. Itu mencium siapa? Saya jijik sekali, saudara. Dengan orang itu ya, saya jijik dengan orang itu ya. Ternyata si Allah ini, Pak, cuci Pak. Oke. Dan si Allah ini
Bolong Pak ternyata. Batasi la direct, batasi. Il y a des volumes. S'il y a des volumes, le premier la voix écrit moi, il y a des volumes. Volume ham bebe, bi boleh semati volume. Oke, baik, itu sekedar intermezzo saja. Satu kali dengan closingnya ya, Pak ZK silakan. Ini ada Pak Frans belum ini Oh, tadi. Pak Fran. Ya, sorry Pak Fran. Jangan lupa dong. Udah gagah perkasa begitu. Udah senyum-senyum dari tadi ya. Iya. Pak Fran. Open mic Pak, open mic. Mic-nya dibuka Pak, dipencet tuh mic-nya Pak. Suaranya nggak kedengeran. Nah, Ya, ya, Pak. Benar, Pak. Itu manusia otak-otak tidak betul semua. Nggak beres, sampah-sampah Kristen yang dibuat. Iya. Masa Allah kok di debat? Allah itu dari zaman Yahudi dan Kristen itu sudah Allah. Lu datang di abad ke-7 ada tahu apa? Entah Allah apa yang mereka mau sembah. Mana ada bangsa yang apa dikasih makan oleh makanan dari surga secara langsung, kecuali bangsa Israel. Di luar dari bangsa Israel itu mampus binasa. Ya. Oke Pak. Iya. Oke Pak Fran, terima kasih Pak Fran sudah hadir juga Pak. Ada lagi Pak Frans pendapatnya? Itu apa mengenai yang siapa Zulkifli paling malas paling gak senang nonton dia punya debat. Iya, nggak ada gunanya Pak. Nggak ada itu pendidikannya itu mungkin dibawa dari anak-anak sanawiyahnya dia. Anak-anak sanawiyah juga masih pintar dengan dia. Baik teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kira-kira apa respon teman-teman terhadap video yang barusan kita putar, yang sudah kita dengar dari awal hingga akhir, kiranya dapat mengedukasi, menambah wawasan kita di dalam beragama. Teman-teman, tidak perlu baperan, tidak perlu kepanasan, bahkan seperti anak kecil yang ketika ditunjukkan data-data Anda langsung merasa kehilangan segala-galanya. Yang perlu Anda lakukan adalah mencari literatur, mencari info, mencari buku-buku yang bisa Anda gunakan untuk membantah pernyataan-pernyataan atau argumentasi-argumentasi dari para apologetik Kristen yang membuat Anda kebingungan untuk memberikan jawab terhadap kekristenan, terhadap iman Anda yang dipertanyakan. Sahabat yang dikasih oleh Tuhan, ini menjadi cambukan yang sangat keras buat para polemikus, buat para ustadz yang setiap hari kerjaannya untuk membahas Alkitab. Sudah dikatakan di dalam Alkitab Anda, jangan melampaui batas agamamu. Ya, jangan tuh nanti dibalas Anda berkotek, Anda mengeong, Anda tidak bisa mempertanggungjawabkan apa yang Anda imani. Jadi kalau ini dibahas dengan tuntas, dibahas dengan begitu tajam, maka pekerjaan dan PR teman-teman para polemikus adalah membuktikan bahwa apa yang diargumentasi dan data-data yang dibuktikan itu benar-benar tidak benar gitu ya. Benar-benar tidak benar, karena hanya dengan itulah bisa menolong Anda, menolong keyakinan Anda supaya tetap berdiri kokoh. Karena kalau kita lihat, kita teliti, kita dengar bahwa para ustadz sekarang ini sudah lebih sibuk membahas tentang Alkitab dibandingkan keyakinannya. Bahkan mereka begitu pede bicara di dalam forum-forum ceramah mereka, para mualaf, para ustadz begitu pede membahas tentang Kristus, membahas tentang Yesus, membahas tentang yang berkaitan dengan kekristenan, tetapi mereka tidak menyentuh tentang Quran, hadis mereka. Ada apa? Mereka lebih sibuk mencari tahu, mengekspos tentang Alkitab. Ya kalau saya sih santai-santai aja, bersyukur kami tidak bisa masuk ke masjid, tidak bisa masuk ke pengajian-pengajian, tidak bisa masuk ke pondok pesantren. Alkitab tetap masuk, firman Tuhan tetap masuk, dan itu dibawa oleh para polemikus, itu dibawa oleh para mualaf. Walaupun mereka menafsirkan secara keliru, secara serampangan, secara liar, tetapi saya masih meyakini bahwa kekeliruan-kekeliruan yang mereka buat akan membuat banyak umat muslim untuk mencari tahu dan menggoogling apa yang disampaikan oleh para polemikus ustadz tentang keyakinan kami. Akhirnya itulah yang membuat orang makin sadar, makin melek, makin melihat kebenaran yang pasti itu. Kalau ada yang lurus, pasti itulah yang mau dibengkokkan. Ya itu ya. Jadi teman-teman,
seberusaha apapun untuk membongkokkan dengan cara liar, tafsiran lompat sana lompat sini, tafsiran tupai gitu ya, lompat sana lompat sini, maka tidak akan mungkin berhasil mengalahkan atau menjatuhkan keotentikan Alkitab dan kekristenan. Itu yang harus Anda pahami, oke? Jadi tidak perlu kepanasan. Kami diperintahkan oleh Tuhan kami untuk selalu memberikan pertanggungjawaban terhadap iman kami yang selalu disalahpahami, dan kami juga rindu untuk memberikan bantahan-bantahan, bahkan sedikit cubitan lah, supaya Anda berbenah diri, supaya tidak terlalu sibuk membahas menyalahpahami tentang keyakinan orang lain. Oke teman-teman, firman Tuhan katakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Kata Yesus, tidak ada satupun manusia yang olehnya diselamatkan kalau tidak melalui Kristus. Dia jalan menuju Allah yang esa. Siapa? Kristus, firman yang menjadi manusia. Itulah yang menyelamatkan kita karena kasih. Dia datang bukan hanya untuk orang Kristen, tapi untuk semua umat manusia yang ada di bawah kolong langit ini. Percayalah, maka engkau dan si isi rumahmu akan diselamatkan. Firman Tuhan katakan itu kepada orang-orang yang pada zaman itu, sekarang dan nanti. Daripada Anda sibuk menyalahpahami tentang kekristenan, daripada Anda sibuk menuduh-nuduh, daripada Anda sibuk mengais-ngais, lebih baik sibuk Anda untuk mempertanyakan mana kebenaran yang menyelamatkan hidup Anda tanpa ragu-ragu. Oke teman-teman, sampai di sini video saya. Tidak perlu kepanasan lah ya, dewasalah dalam berkeyakinan gitu ya. Oke, jangan lupa untuk mendukung dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.